Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah salat asar berjamaah. Semoga Allah menerimanya. Dan kita juga melanjutkan dengan kewajiban kita berikutnya, itu menuntut ilmu. Kita mempelajari tentang agama kita yang kita cintai dan kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami dengan benar sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai datangnya kematian. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat mengerikan dan menakutkan, yaitu jeritan penghuni neraka. Tema kita, jeritan penghuni neraka. Jemaah sekalian, kita sudah mengimani dengan rukun iman bahwa ada iman kepada hari akhir. Kita tahu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah terjadinya kematian. Yang pertama, kita tahu bahwa alam akhirat itu adalah alam kubur. Yang pertama kali. Setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar. Banyak sekali fase-fase di sana, ada dihisapnya amal, ditimbangnya amal. Ya, ketika itu juga akan diberikan minuman dari telaga Al-Kautsar, juga akan melewati sirat, kemudian jembatan Kantarah, kemudian surga dan neraka. Terakhir, fase terakhir. Jadi dunia ini sebentar, mungkin 70, 60 tahun, mungkin 80 tahun. Hidup kita tidak lama di dunia. Yang jelas di akhirat itulah hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Tapi untuk mencapai ujungnya surga atau neraka itu ternyata memiliki tahapan-tahapan yang sangat-sangat panjang sekali. Terutama di alam kubur. Karena di alam kubur ini orang-orang yang sudah mati saat ini mereka menunggu sampai datangnya hari kiamat. Menunggu, proses menunggunya saja. Ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Dan terjadinya hari kiamat bisa jadi mungkin jutaan tahun yang akan datang. Lama sekali proses menunggunya. Kalau sudah datang hari kiamat, dihancurkan seluruh langit dan bumi beserta isinya, kecuali beberapa yang Allah tidak hancurkan, kemudian dihidupkan kembali, barulah mereka manusia ini kumpul di padang mahsyar. Baik. Jadi jeritan penghuni neraka itu ada. Ada orang yang mendapatkan surga tentu dengan penuh kenikmatan yang luar biasa, mereka tertawa, mereka bergembira. Pasti ini untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang saleh dan salehah. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya juga benar, iman, ilmu dan amalnya juga benar. Artinya mereka bukan berarti tidak punya kesalahan, tetapi mereka adalah orang-orang yang selalu memperbaiki dirinya, beristighfar, bertaubat, berusaha untuk menuntut ilmu dan lain-lain. Maka orang-orang seperti inilah yang akan terpilih. Karena yang selamat di akhirat cuma satu, yaitu orang yang bertakwa. Hanya orang bertakwa yang langsung dimasukkan ke surga. Adapun yang tidak bertakwa, maka mereka mampir dulu di neraka. Dan sesuai dengan kadar dosa mereka selama di neraka, berapa lama mereka berada di situ. Kalau orang kafir memang selama-lamanya, tapi bagi muslim, seorang muslim yang matinya sebagai muslim, tapi dengan begitu banyak dosa-dosanya, maka mereka jika tidak mendapatkan ampunan dari Allah, siksa kubur menanti dan siksa neraka juga menanti dan akhirnya baru dikeluarkan.
Tetapi kita tidak mau tentunya mampir meskipun sebentar berada di neraka. Luar biasa, menakutkan, mengerikan. Jeritan-jeritan, lolongan-lolongan para penghuni neraka itu terjadi. Dan Rasul sebutkan di hadis, ketika beliau dalam mimpinya dibawa oleh malaikat naik ke suatu gunung, lalu kemudian beliau mendengar suara yang sangat mengerikan dan menakutkan. Suara apakah itu? Maka Rasul bertanya kepada sahabat, kepada malaikat maksud saya, kepada malaikat tentang suara tersebut. Maka malaikat pun mengatakan bahwa ini suara lolongan jeritan penghuni neraka. Rasul diperlihatkan atau ditampakkan atau diperdengarkan tentang sorga dan neraka. Di antaranya adalah beliau pernah mendengarkan jeritan penghuni neraka. Iya. Taib ya. Jadi jeritan penghuni neraka ini na'udzubillah, jangan sampai kita mengalaminya, dan Rasul menyebutkan bahwa sesungguhnya penduduk neraka itu yang paling ringan siksaannya, yang paling ringan siksaan bagi penduduk neraka itu adalah seseorang yang menggunakan dua sendal. Menggunakan dua sendal dan tali sendal dari neraka. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana kuali yang mendidih. Hanya dipakaikan sendal. Sendal dari api neraka yang menyebabkan mendidih otaknya. Itu adalah siksaan yang paling ringan bagi orang yang berada di neraka. Na'udzubillah. Dan orang tersebut merasa bahwa tidak ada orang lain yang siksaannya lebih pedih dibandingkan dirinya. Padahal siksaan yang dia terima itu adalah siksaan yang paling ringan. Dahsyatnya siksa neraka inilah yang menjadikan seorang muslim itu tidak berani untuk berbuat maksiat. Dahsyatnya siksa neraka ini yang menjadikan seorang muslim tidak berani untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasa takut yang demikian tinggi, yang berkualitas, yang menjadikan kita tidak berani untuk sembarangan dalam menjalani kehidupan selama di dunia. Ketika kita membahas tentang neraka dan apa yang ada di dalamnya, tentunya ini kita harapkan bisa meluluhkan dan melembutkan hati kita yang keras. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, khuliqatin nar, sesungguhnya neraka itu diciptakan dalam rangka untuk melelehkan hati-hati yang keras. Hati kita ini keras. Makanya kita malas untuk ibadah, nggak semangat untuk taklim, ya, tidak semangat konsentrasi, khusyuk ketika beribadah, dan lain-lain. Banyak kebaikan, banyak ketaatan kita tinggalkan. Jangankan ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib pun kita bisa meninggalkannya. Ada apa ini? Jangankan perkara yang makruh, yang syubhat, atau yang berlebihan dalam masalah mubah. Perkara haram pun terkadang kita kerjakan. Kenapa? Rasa takut yang kurang ada pada diri kita. Padahal untuk mendapatkan rasa aman di akhirat, apa modalnya? Pokok dari segala macam kebaikan. Untuk bisa mendapatkan rasa aman nanti di akhirat adalah rasa takut selama di dunia. Rasa takut selama di dunia. Itulah modal kita terbesar. Untuk bisa semakin istiqomah di atas ketaatan dan istiqomah menjauhi kemaksiatan. Jadi kata Nabi SAW, narukum hadihillati, ya, api kalian, api yang dinyalakan oleh anak cucu Adam ini, satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Api yang kita nyalakan di dunia ini sebetulnya 1/70 panasnya api neraka. Ya Allah, api yang sangat panas kita tidak kuat. Yang di dunia ini, tapi itu cuma 1/70 dari panasnya api neraka. Kenapa masih banyak orang yang berani untuk bermaksiat? Dunia sebentar, mati pasti, amal sedikit, dosa banyak, siksa kubur menanti dan siksa neraka juga menanti. Ada apa pada manusia ini? Karena hatinya keras. Tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau dia beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Ya. Maka jamaah sekalian berhati-hatilah, kita lembutkan hati kita. Di dunia Allah berikan waktu yang sangat panjang sekali untuk kita ini beramal soleh, untuk merenungkan tentang dosa-dosa yang kita lakukan dan kita kembali ke jalan yang benar. Kesempatan untuk memperbaiki diri itu sangat luas, terbuka peluang itu. Allah berikan kita tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Sebetulnya peluang bagi kita untuk semakin baik itu ada sebetulnya.
Cuman karena hawa nafsu kita ikuti yang mengajak kepada kemungkaran dan bisikan syaitan pun kita ikuti godaan-godaannya. Dan akhirnya kita menjadikan cinta dunia secara berlebihan. Itulah pokok pangkal segala macam dosa dan kesalahan. Coba sebutkan satu persatu dosa apa yang ada di muka bumi ini. Ujungnya adalah cinta dunia yang berlebihan. Akhirnya mengikuti hawa nafsu yang mengajak kepada kesalahan dan mengikuti godaan syaitan. Maka tinggalkan ini. Pokok dari segala macam dosa dan kesalahan yang akhirnya menjerumuskan kepada siksa kubur dan siksa neraka dan adanya jeritan-jeritan, lolongan-lolongan yang dirasakan oleh mereka yang begitu menakutkan dan mengerikan. Baik, jemaah sekalian, sebagaimana biasa ketika saya mengajar di tempat ini, saya upayakan ada artikel ya bisa kita jadikan pegangan dan kita bisa baca kembali supaya kita bisa memahami tema yang kita bahas. Ya, silakan saya mengajak kepada antum semua untuk melihat kepada aplikasi Telegram saya. Saya punya Telegram Najmi Umar Bakar. Di sini baru saja saya posting artikel berjudul Jeritan Penghuni Neraka. Mari kita lihat beberapa contoh-contoh ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang jeritan, teriakan atau rintihan dan lolongan penduduk neraka. Mereka merasakan siksa yang sangat pedih dan keras. Ya, baru saja saya posting, silakan mudah-mudahan antum bisa melihatnya di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Sudah dilihat? Bukan Instagram ya, tapi Telegram. Ya, kita mulai. Silakan sambil melihat, di join ya. Jadi di dunia ini Allah berikan kesempatan sebetulnya untuk kita memperbaiki diri kita, manusia secara umum. Tetapi di antara mereka ternyata tidak semuanya mau mengikuti aturan-aturan dari Allah dan Nabi SAW. Mereka menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan waktu, memilih mengikuti hawa nafsu, mengabaikan peringatan Allah. Sehingga akhirnya pas di akhirat mereka mendapatkan siksa neraka yang mengerikan. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Tapi hambanya itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Begitu lama ditunggu sama Allah untuk dia bertaubat, tapi mereka tidak mau bertaubat. Akhirnya apa yang terjadi? Jeritan, rintihan, lolongan penduduk neraka yang Allah ancam dalam Al-Quran terkena kepada mereka. Ini yang kita khawatirkan ya. Yang kita takutkan sampai mati. Selevel Rasul dan para sahabat saja yang sudah jelas surganya. Tapi mereka ketakutan ketika akan mati. Terutama para sahabat. Banyak di antara para sahabat yang menangis ketika akan meninggal dunia. Huzaifah bin Al-Yaman, Abu Hurairah, Mu'az bin Jabal, Abu Musa Al-Sy'ari, Abu Darda, dan lain-lain. Mereka ketika akan meninggal menangis. Kenapa? Perjalanan masih panjang. Dosaku sangat banyak, amalku sangat sedikit, dan aku tidak tahu di manakah aku akan berada. Apakah menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Mereka menangis padahal mereka orang bertakwa ini. Ketika melewati ayat-ayat yang berkaitan siksa neraka, siksa neraka, siksa neraka, seakan-akan mereka lah yang akan masuk ke dalam sana. Seakan-akan mereka lah pelaku-pelaku dosanya. Padahal mereka bukan, mereka mukmin bertakwa. Begitu sikap kita seharusnya sebagai seorang muslim ya. Jangan sombong, lalu merasa bahwa sudah pasti berada di sorga, bahkan bisa memberikan syafaat. Kita punya kapling bahkan di sorga. Ya, na'udzubillah. Kita nggak boleh sombong seperti itu, karena semua amal kita masih misteri. Coba kita lihat di sini, firman Allah yang pertama ya, di Telegram Bapak Ibu. Silakan kita lihat. Allah menyebutkan, wahum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya. Allah menyebutkan, dan mereka berteriak-teriak, menjerit-jerit di dalam neraka itu, dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Wahum yastarikhun, dan mereka berteriak, menjerit. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Mereka menjerit berteriak di dalam neraka itu dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, Rabbana akhrijna, keluarkan kami agar kami mampu mengerjakan amal yang saleh, berlainan dengan amal yang telah kami lakukan sebelumnya. Minta dikeluarkan. Sekarang mereka ingin bertaubat, sekarang mereka ingin beramal soleh. Dan ini kalimat teriakan itu Allah sebutkan. Wa yastarikhuna fiha. Mereka berteriak, menjerit
Lolongan-lolongan jeritan api neraka ini pasti terjadi demi Allah. Allah menggambarkan akan beginilah kondisinya. Saat ini manusia belum ada di neraka. Neraka yang sebenarnya. Karena fase-fase kehidupan masih lama. Manusia sekarang berada di alam kubur. Belum dibangkitkan di padang mahsyar. Tapi Allah sudah menggambarkan akan ada yang seperti ini. Mereka menjerit, berteriak, ketakutan. Ya. Dan mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan apa yang kami lakukan sebelumnya. Dan Allah mengatakan bahwa awalam nu'ammirkum ma, ya, bukankah kata Allah kami telah memanjangkan umurmu? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkar fihi man tadakkar? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Udah lama Allah berikan kesempatan, dikasih tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran. Ada yang memperingatkan, ada yang menasehati, ada yang mendakwahi. Tetap ngeyel terus, tetap tidak terbangkitkan keimanannya. Maka ya, apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Fadzuqu famaliz zalimina min nasir. Maka rasakanlah kata Allah azab kami ini dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ini ayat pertama yang kita baca ini. Karena ada informasinya, wahum yastarihuna fiha. Mereka berteriak-teriak dalam neraka itu dan kondisinya terus terjadi. Karena siksaan tidak pernah berhenti. Kalaupun bagi muslim memang nanti berhenti ya. Kan setelah itu mereka dikeluarkan dari neraka dan masukkan ke surga. Tapi kan sekian lama, berapa lamanya itu menunggu untuk bisa keluarnya. Bukankah di situ terjadi teriakan, lolongan, jeritan bagi seorang muslim juga? Bukan hanya orang kafir yang mendapatkan siksa. Karena muslim dia muslim munafik. Muslim yang banyak dosanya, muslim yang fasik, muslim yang zalim. Banyak sekali kemaksiatan, Allah tidak berikan ampunan. Mereka juga akan menjerit, berteriak, melolongan-lolongan. Rasa sakit yang luar biasa, merintih. Kita lihat ayat berikutnya. Di antaranya Allah sebutkan, mereka mengatakan, wanadau ya Malik. Mereka berseru, wahai Malik. Biarkan Tuhan mematikan kami saja. Wahai Malik. Dia panggil-panggil malaikat Malik sebagai malaikat yang berada di neraka. Dia panggil Malik. Karena dia minta kepada Allah tidak berhasil untuk mengeluarkan dia dari neraka. Maka dia panggil malaikat. Wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Mendingan mati langsung selesai. Jangan seperti ini. Kenapa? Orang yang mendapatkan azab di neraka itu tidak mati-mati. Mati itu ada di dunia, di akhirat tidak ada lagi kematian. Dan mereka terus mendapatkan, meskipun dengan sebegitu beratnya hukuman dan siksaan, tapi tidak ada kematian. Karena kematian sudah disembelih. Sudah di akhirat tidak ada lagi kematian. Maka dia minta dimatikan, minta kepada Malik. Maka dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Tetap tinggal di neraka ini. Sesuai dengan kadar dosa, kalau dia muslim akan keluar. Tapi sekali lagi, jangan pernah kita merasakan bahwa atau mengira, saya kan cuma sebentar di situ. Ya, apalagi jadi permainan ya, candaan-candaan kemarin di video itu. Ya, ada orang yang menjadikan video-video sebagai candaan, permainan, bahan tak tertawaan. Nanti Anda akan lihat secara langsung. Demi Allah ini terjadi. Perkataan Allah itu hakun. Berani Anda mempermainkan ayat Allah, mencela firman Allah, dijadikan bahan candaan, jadikan bahan olok-olokan, tertawa-tawa, digambarkan di video itu di YouTube kan, untuk melihat bagaimana mereka menggambarkan ada orang-orang, memang ini dibuat, tapi itu kan ada pembuatnya. Dan yang membuat itu mewakili aspirasi dia atau keyakinan dia akan film itu. Kita tidak tahu siapa yang membuat ya. Kalau dia orang kafir ya tetap dia mendapatkan azab yang lebih banyak nantinya. Kalau dia seorang kafir ya, tapi kalau dia seorang muslim yang membuat video itu menjadikan bahan candaan dengan video-video seakan-akan di neraka itu enak ya, bermain-main mereka tertawa-tawa, bercanda-bercanda, maka kalau andai kata muslim yang membuat video itu, maka dia setelah kufur, murtad dari Islam dia. Kenapa? Dia mendustakan firman Allah. Allah katakan neraka bukan seperti itu, tapi dia gambarkan yang lain. Dia mendustakan isi Al-Quran. Dia mempermainkan, menjadikan firman Allah sebagai permainan. Mendustakan Al-Quran dan menjadikan firman Allah sebagai permainan. Maka dia telah kufur, telah murtad,
setelah kafir, setelah sebelumnya mereka beriman. Ini kalau yang membuatnya seorang muslim. Baik, kita baca berikutnya. Jadi ketika pertama mereka berteriak, minta dikeluarkan dari neraka, Allah tidak keluarkan. Ya, kemudian mereka minta kepada malaikat Malik. Yang ketiga, dan orang-orang yang telah berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab kepada kami sehari saja. Ini semua bentuk teriakan-teriakan ini, jeritan-jeritan, lolongan dengan mengatakan kalimat-kalimat yang isinya permohonan. Tolong sampaikan kepada Tuhanmu, mohonkan kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab kepada kami sehari saja. Ini jeritan penghuni neraka. Dengan bahasa apa lagi? Setiap permintaan tidak digubris. Minta kepada malaikat Malik tidak dipenuhi, dan malaikat Malik memang tidak punya kemampuan. Malaikat Malik tidak punya kemampuan. Karena Allah yang mengatakan tetap mereka dalam siksa yang kekal abadi. Kalau mereka orang kafir dan muslim dalam siksanya sesuai dengan kadar dosanya. Lalu mereka juga minta, ya, dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni sorga. Bagaimana nih caranya? Kalau mereka berada di neraka, meminta kepada Allah dikeluarkan. Oke, kita bisa memahami. Mereka minta kepada malaikat Malik yang berada juga di neraka, kita bisa memahami. Mereka minta kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, kita juga bisa memahami karena mereka semua ada di situ. Malaikat-malaikat meskipun ada di situ tapi mereka tidak merasa tersiksa. Tapi ketika di poin berikutnya ini, penghuni neraka menyeru, meminta, berteriak, menjerit kepada penghuni sorga. Bagaimana mekanismenya? Kita tidak tahu. Bagaimana caranya? Kan beda tempat yang sangat jauh. Tapi Allah gambarkan ada yang seperti ini. Limpahkan kepada kami sedikit saja air atau makanan yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Jadi orang penghuni neraka pun meminta kepada penghuni sorga demikian. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Kesian. Nauzubillah. Kita bukannya sombong ya. Tapi kita juga tidak tahu nasib kita ke depan nanti di akhirat. Tapi kalau sudah matinya kafir, andai kata matinya kafir, dipastikan inilah orang yang paling patut dikasihani. Meskipun dia orang paling kaya di muka bumi, paling sukses di muka bumi. Tapi kalau matinya kafir, siksa kubur sampai hari kiamat tidak pernah berhenti. Setelah itu di padang mahsyar dia mendapatkan hukuman-hukuman yang berikutnya. Dicela, dihina, dinistakan, direndahkan oleh Allah. Ketika dicabut nyawanya pun sudah mendapatkan hukuman dan siksaan. Di neraka selama-lamanya. Kekal ini. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Dalam siksaan. Kalau matinya sebagai orang kafir. Allah yang mengatakan demikian, bukan saya ya. Tapi kalau matinya sebagai seorang muslim yang bertauhid, yang beriman, tidak mempersekutukan Allah dan tidak melakukan tindakan-tindakan kekufuran, itu pun belum tentu juga selamat. Bisa jadi dia punya dosa-dosa yang lain barangkali. Tapi kalau memang dia matinya tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan, paling tidak, kalaupun dia mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka, dia tidak akan kekal selama-lamanya. Yang kita inginkan tentunya bukan mampir, tapi kita pengen langsung ke surga, dimudahkan. Dari mulai kematiannya diberikan husnul khotimah. Lalu di alam kubur diberikan nikmat kubur. Dibangkitkan di padang mahsyar diberikan naungan-naungan dari Allah. Di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dimudahkan prosesnya tanpa dihisab, tanpa diazab. Langsung menuju surga. Langsung bahkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Itulah nikmat yang luar biasa. Ternyata kalau kita pelajari Quran maupun hadis, cuma satu saja ternyata yang bisa mendapatkan seperti itu. Siapa? Orang bertakwa. Makanya target kita di akhirat ingin masuk surga Firdaus dan bisa melihat wajah Allah. Target kita di dunia sampai mati adalah ingin bisa menjadi orang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, selesai. Pasti bahagia, pasti dimudahkan, pasti selamat. Dia mendapatkan surga dunia sebelum surga nanti di akhirat. Surga dunia didapatkan sebelum surga di akhirat. Surga di dunia berupa ketenangan, kebahagiaan, nikmat beribadah, dimudahkan semua urusannya, Allah mencintainya, dia mencintai Allah, diampuni dosanya, dirahmati, diberkahi. Semua nikmat dia dapatkan selama di dunia ini. Surga dunia dulu sebelum surga di akhirat. Subhanallah. Maka raihlah ketakwaan ini ya. Baik. Kita sambung kembali. Setelah mereka meminta kepada Allah tidak berhasil, meminta kepada malaikat
Malik tidak berhasil, meminta penjaga-penjaga neraka jahanam yang lain pun tidak berhasil. Mereka pun meminta kepada penghuni sorga untuk bisa memberikan syafaat, memberikan limpahan sedikit air atau makanan kepada mereka dengan berteriak-teriak, menjerit-jerit karena mereka merasa kehausan, kelaparan, penderitaan, mendapatkan kebinasaan. Nauzubillah. Coba kita lanjutkan. Idil aghlalu fi a'naqihim. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, sampai mereka itu sambil diseret ke dalam air yang sangat keras. Siksaannya air yang sangat panas. Lalu mereka dibakar dalam api. Coba kita sering-sering baca ayat ini. Kita sering-sering baca ayat ini. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, dengan kondisi dihinakan, dinistakan, direndahkan oleh Allah itu. Sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, lalu mereka pun dibakar dalam api. Bagaimana kondisinya? Setiap kulit tubuh mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Begitu hangus, dibakar sama api, diganti lagi dengan yang lain. Kulitnya yang diganti. Kenapa? Kulit inilah tempatnya rasa sakit. Sudah hangus, hitam semua, gosong. Allah ganti lagi dengan yang baru. Dibakar lagi, gosong lagi, diganti lagi dengan yang baru. Kenapa? Supaya mereka merasakan azab yang lebih menyakitkan. Apa kita mau seperti ini? Apakah kita tidak yakin dengan ayat ini? Kita yakin kan? Pastilah, kita kalau ditanyakan tentang Quran pasti kita, saya yakin, saya paham, saya yakin, saya paham. Tapi kenapa tidak ada progres? Kok tidak ada perubahan yang berarti yang banyak gitu. Ibadah masih males, tak kajian masih males. Ya, tidak semangat untuk memperbaiki diri jamaah sekalian. Ya Allah, maaf ya. Kita ini waktunya singkat nih. Dunia sedikit, singkat, sementara, tidak lama dan pasti kita tinggalkan. Masa kita mau bermain-main? Yang tua sudah, apalagi yang tua. Yang muda saja bisa mati dan banyak yang muda-muda mati. Apalagi yang tua. Sudah bau tanah, sudah banyak tanda-tanda bahwa dia mendekati kematian, banyak sekali uban-ubannya. Kulit sudah mulai keriput, gigi sudah banyak berguguran, fisik sudah mulai lemah. Itu kan tanda-tanda bahwa mendekati kematian, alhamdulillah Allah berikan tanda-tanda. Coba kalau mati mendadak tanpa persiapan, ini kan musibah besar. Di YouTube kita lihat sering ya, di Instagram juga ada tuh, di sosial media, ada video-video orang-orang yang mendadak matinya, lagi begini mati, lagi begini mati. Nggak ada persiapan mereka itu, lagi sedang bermaksiat. Apa mau kita seperti itu? Sudah banyak ustadz yang menyampaikan, tapi kenapa hati kita masih keras? Kenapa hati ini nggak lembut? Karena hati yang lembut, hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, itulah menjadi modal terbesar untuk bisa memiliki rasa takut kepada Allah. Rasa takut modal terbesar untuk bisa rasa aman di akhirat. Bukankah Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang merasa takut kebesaran Allah, takut akan kebesaran Allah dan dia menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Allah berikan syarat di sini. Surgalah tempat tinggalnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat tinggalnya. Kenapa? Dia punya modal rasa takut selama di dunia dan dia tahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya yang mengajak dia kepada kemungkaran, kejahatan dan kemaksiatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang-orang yang takut akan kebesaran Allah, dia mendapatkan dua surga. Selalu Allah sandingkan demikian. Takut di dunia, rasa aman di akhirat. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan dari Allah yang Allah berikan kepada mereka berupa surga-surga yang kekal di mana mereka masuk ke dalamnya dan mereka mendapatkan ya sungai yang mengalir di bawah-bawahnya dan mereka juga kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka ridho kepada Allah. Untuk siapa ini? Balasan untuk siapa? Mendapatkan surga yang kekal. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah. Mereka mendapatkan surga, bukan jeritan penghuni neraka.
Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Penghuni sorga, ketika mereka sudah masuk sorga, mereka berkata, kata Allah dalam Al-Quran, ketika mereka sudah masuk sorga, kata mereka, sesungguhnya kami dahulu waktu di dunia adalah termasuk orang-orang yang takut kepada Allah ketika kami sedang berada di tengah-tengah keluarga kami. Ketika kami sedang berada di tengah-tengah keluarga kami dulu di dunia termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Akibatnya apa? Akibatnya apa di akhirat? Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah pun memberikan nikmat kepada kami, di mana Allah jaga kami, Allah pelihara kami dari siksa api neraka. Tuh, takut di dunia, aman di akhirat. Sehingga mereka tidak mendapatkan jeritan-jeritan seperti ini. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah berikan karunia kepada kami dengan adanya sorga ini, dan Allah jaga kami dari siksa api neraka. Kenapa? Waktu di dunia, di tengah-tengah keluarga kami termasuk orang yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang punya rasa takut ini? Mukmin yang sejati. Siapa yang tidak punya rasa takut? Orang kafir, orang munafik. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, innal mu'min, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ajjalul khaufa fid dunya fa'ammahumullah yaumal qiyamah. Fa'ammanahumullah yaumal qiyamah. Orang-orang mukmin itu, mukmin yang sejati, yang bertakwa, kata Imam Al-Hasan Al-Basri adalah mereka yang menyegerakan rasa takut mereka kepada Allah selama di dunia. Menyegerakan rasa takut, bukan pending-pending nantilah. Mereka segera menyegerakan rasa takut mereka kepada Allah. Karena mereka takut dengan siksa kubur. Mereka takut dengan su'ul khatimah. Mereka takut dengan siksa neraka. Mereka menyegerakan rasa takut mereka kepada Allah selama di dunia. Fa'ammanahumullah yaumal qiyamah. Maka Allah pun akan memberikan rasa aman kepada mereka nanti pada hari kiamat. Aman mereka. Takut di dunia, aman di akhirat. Adapun orang-orang munafik, wa innal munafiqin akharul khaufa fid dunya fa akhafahumullah yaumal qiyamah. Kata beliau, adapun orang-orang munafik, muslim tapi muslim munafik, enggak peduli kepada agamanya, enggak peduli kepada penciptanya, enggak peduli kepada kitab suci yang Allah perintahkan untuk dipelajari. Dunia tujuannya, ya Allah, maksiat, dan kehidupannya adalah kehidupan yang sengsara sebetulnya. Sebelum binasa di akhirat, dia sudah binasa di dunia. Karena dia tidak mengenal siapa penciptanya. Dia tidak mengenal bagaimana cara beribadah. Orang munafik ini, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, mereka itu adalah akharul khaufa fid dunia. Mereka suka mengakhirkan rasa takut mereka kepada Allah. Nantilah. Kalau orang mukmin menyegerakan rasa takutnya. Kalau orang munafik menunda-nunda, mengakhirkan rasa takutnya kepada Allah selama di dunia. Apa yang terjadi? Fa'akhafahumullah yaumal qiyamah. Maka Allah pun akan memberikan rasa takut kepada mereka nanti di akhirat. Takut di dunia, aman di akhirat. Tapi kalau selama di dunia tidak punya rasa takut kepada Allah, maka tidak aman di akhirat. Tidak aman di akhirat, apa yang terjadi? Dia mendapatkan jeritan ini. Bagaimana hukum? Yang Allah sebutkan di sini, bahwa setiap kulit tubuh mereka hangus, kami ganti kulit mereka dan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab, dan mereka merintih dan menjerit di dalamnya. Merintih, menjerit. Coba baca berikutnya, Al-Anbiya ayat yang ke-100 di sini. Kata Allah, lahum fiha zafir. Mereka merintih, menjerit. Karena enggak punya rasa takut selama di dunia. Wujudkan rasa takut itu selama di dunia. Buktikan rasa takut kita selama di dunia. Rasa takut itu bukan hanya sholat saja. Kita buktikan. Banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan orang yang takut itu bisa kita jelaskan nanti ya. Bagaimana tanda-tanda orang yang takut kepada Allah selama di dunia. Akhirnya aman nanti di akhirat. Subhanallah. Pasti dia orang yang bertauhid. Itu bukti tanda takut kepada Allah. Pasti dia akidahnya benar. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Kalau andai kata ada muslim atau manusia secara umum yang beribadah kepada selain Allah, sampai mati tidak bertaubat,
Berarti itu bukti bahwa dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, bukti takut kepada Allah adalah orang itu pasti mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun manusia di muka bumi, meskipun dia Muslim, tapi tidak mau mengikuti syariat Rasul, sunnah Rasul, ajaran Rasul, dipastikan dia bukan orang yang takut kepada Allah. Masih banyak melakukan kebid'ahan. Bukan hanya kesyirikan saja yang dia jauhi, tapi kebid'ahan juga. Kalau ada masih melakukan kebid'ahan, dosa besar itu bid'ah itu. Bukan sekedar syirik saja dosa besar, bid'ah juga dosa besar. Maka diancam oleh Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Rasul menyuruh kita mengikuti sunnahnya, ternyata dia mengikuti yang lain. Tidak mau mengikuti cara beragama, mengikuti Rasul. Hendaknya mereka memiliki rasa takut, kata Allah, bahwa mereka akan ditimpakan musibah dan azab yang pedih di dunia sebelum di akhirat. Bagi siapa? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi syariat Rasul, menyelisihi sunnah Rasul, hendaknya mereka memiliki rasa takut, ya, untuk menyelisihi perintah Rasul itu, untuk menyelisihi sunnah Rasul itu. Kalau tidak, mereka nggak punya rasa takut, akhirnya melakukan sesuatu yang menyelisihi, ya, sunnah, maka Allah ancam dengan adanya musibah dan azab yang pedih. Itu Allah sebutkan di surah An-Nur ayat ke-63, ya. Di surah An-Nur ayat ke-63. Baik, kita sambung lagi yang ada di Telegram, ya. Jadi ketika belenggu rantai dipasang di leher, sambil mereka diseret ke dalam air api yang sangat panas, lalu mereka dibakar dalam api. Setiap kulit tubuh mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Mereka merintih dan menjerit dalamnya. Merintih, menjerit, jeritan ini penghuni neraka. Lalu jika mereka meminta minum, coba lihat bagaimana ketika mereka meminta minum, karena mereka kehausan, mereka kelaparan, mereka menjerit dengan siksaan yang tidak pernah berhenti. Maka niscaya mereka pun akan diberikan minum dengan apa? Dengan air seperti besi mendidih yang menghanguskan muka. Diberikan minum. Tapi air yang sangat panas seperti besi yang mendidih. Coba besi dipanaskan, mendidih begitu. Seakan-akan ya nempel di wajah seseorang. Air yang sangat panas seperti besi mendidih yang menghanguskan muka. Belum sampai ke muka sudah hangus dia. Karena saking panasnya. Panasnya itu sudah dapat dirasakan sebelum sampai ke muka. Jarak yang jauh sebetulnya. Bagaimana sampai menempel? Apa yang terjadi? Kalau mereka minta minum. Dan pasti terjadi. Ternyata mereka minta minum itu. Ya, mereka akan minta minum. Mereka juga minta makanan. Karena mereka kelaparan dan kehausan. Nauzubillah. Kemudian kita lihat kembali di sini. Maka orang-orang kafir pun akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Ini orang kafir ya, memang lebih dahsyat siksaannya dibandingkan kaum muslimin. Karena dosa mereka juga lebih dahsyat. Kita lihat di sini di surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj ayat ke-19 dan seterusnya. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Disiramkan air yang sangat mendidih, ya. Dan dengan air itu dihancur luluhkan semuanya. Segala apa yang ada dalam perut mereka, kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Coba kalau kita lagi turun iman jamaah sekalian ya. Ya, namanya kita manusia kan pernah lah turun iman, kok tiba-tiba nggak semangat, kok jadi malas. Baca ini. Baca artikel ini. Insya Allah naik lagi semangat kita. Bangkit lagi. Untuk kita memperbanyak amal soleh. Insya Allah bangkit lagi semangat untuk meninggalkan dosa. Kan banyak sekali godaan di dunia ini. Untuk melakukan ini, dosa ini. Kok enak banget, seneng banget ya. Nah, coba lihat, baca lagi. Ketakutan kita untuk menumbuhkan rasa takut. Jadi takut kepada Allah itu selama di dunia dibuktikan bahwa dia bertauhid. Takut kepada Allah itu di dunia dibuktikan dia mengikuti sunnah. Yang ketiga, takut kepada Allah selama di dunia dibuktikan dengan cara dia akan berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan munafik. Dia tidak mau menjadi orang munafik. Karena di hadis Rasul menyebutkan siksa kubur itu kepada orang kafir, orang munafik. Siksa neraka kepada orang kafir, orang munafik. Maka dia pun menjauhi juga perbuatan munafik ini.
Coba kita lihat kepada hadis di mana Rasul mewasiatkan atau memberikan nasihat kepada para sahabat. Inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Ketika Rasul menyebutkan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, aku khawatirkan tertimpa kepada kalian syirik kecil. Apa itu? Riya. Rasul berkata ini kepada siapa? Kepada para sahabat. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Muhajirin, sahabat Ansar. Aku khawatirkan kalian ini tertimpa riya nanti. Padahal mereka orang yang kuat imannya, akidahnya mantap, bertauhid. Mereka orang yang siap untuk berjuang dan berkorban. Tapi Rasul tetap mengkhawatirkan. Aku khawatirkan tertimpa kepada kalian, tertimpa penyakit riya. Riya itu adalah sifat munafik. Munafik itu banyak, di antaranya riya. Coba bayangkan jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat. Rasul masih mengkhawatirkan levelnya sahabat yang sudah bertakwa, sudah jelas sorganya. Takut mereka mendapatkan adanya sifat riya yang ada di hatinya. Ingin pamer, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin dunia semata. Bukan karena Allah niatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih hebat dibandingkan sahabat? Rasul masih mengkhawatirkan. Padahal sahabat tuh hatinya bersih. Mereka bisa menerima secara totalitas Al-Quran dan Sunnah. Mereka mudah memahami, mereka mudah menghafal, mereka siap untuk mengamalkan pagi, siang, sore, malam sampai mati istiqomah. Hatinya bersih, tapi Rasul, aku khawatir tertimpa di hati ini penyakit riya untuk level sahabat. Bagaimana levelnya kita? Kalau kita berani membuka pintu-pintu yang bisa mengarahkan kepada riya, ya, ini bahaya sekali. Jadi orang yang takut kepada Allah, pasti dia tidak mau melakukan kesyirikan, kebid'ahan, dan kemunafikan. Yang keempat, orang yang takut kepada Allah selama di dunia, sehingga merasakan aman nanti di akhirat apa? Dia akan hidup di dunia dengan penuh kehati-hatian. Ini tanda takut kepada Allah. Hidupnya penuh dengan kehati-hatian. Kenapa? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut akan azab Allah selama di dunia, maka kata Allah, mereka akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan selama di dunia. Itu Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-57. Ya, surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat ke-57. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah akan siksaannya, akan azabnya, akan hukumannya selama di dunia, dia akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan selama di dunia. Enggak berani sembarangan, seradak seruduk, halal haram, hantam, enggak berani. Hak batil, hantam, enggak berani dia. Itu tanda-tanda orang yang takut. Takut dengan azab Allah selama di dunia. Sudah 4 ya. Tanda-tanda takut tadi. Yang kelima, tanda-tanda orang itu takut kepada Allah selama di dunia adalah dia pasti banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh selama di dunia. Ya, supaya dia bisa selamat nanti di akhirat. Karena dosanya banyak. Bagaimana caranya? Maka amal soleh diperbanyak. Dengan amal soleh diperbanyak ini mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa-dosa itu. Dia bertobat juga dan amal soleh bisa menggugurkan juga dosa. Itu bukti takut berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzilah, ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi jannah." Ya, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Barang siapa yang takut kepada Allah, maka mereka akan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh persiapan sebelum datangnya kematian. Mati-matian habis-habisan mereka beramal soleh ini. Mempersiapkan bekal. Sebelum datangnya malaikat maut mencabut nyawa. Man khafa adlaja. Barang siapa yang takut kepada Allah, dia akan bersungguh-sungguh mempersiapkan amal soleh selama di dunia. Wa man adlaja balagal manzila. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas mengikuti sunnah syariat dengan benar, maka kata Rasulullah, dia akan sampai ke tujuannya. Tujuannya di mana? Surga. Sampai dia yang tidak mendapatkan jeritan ini. Jeritan penghuni neraka. Dia akan sampai ke tujuan. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah kata Rasulullah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah yang Allah tawarkan kepada kita adalah surga.
Kalimat di hadis ini disebutkan man khafah adlaja. Barang siapa yang takut, buktikan. Kata Rasulullah, barang siapa yang takut, dia bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh gak kita? Sungguh-sungguh dalam beramal soleh. Amal soleh apa saja? Jangankan yang wajib. Yang sunnah pun beres. Dan bersungguh-sungguh juga untuk meninggalkan perkara yang haram. Selalu dia berusaha untuk mengikhlaskan niatnya. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada hasad, iri, dengki. Nggak ada suuzon, nggak ada. Bersih hatinya. Itu orang bersungguh-sungguh. Memperbaiki akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Dia pun bersihkan hatinya. Tugas ini bukan sehari 2 hari loh, sampai mati. Afwan ya, kita ini sama-sama sedang berjuang. Dan kita tidak tahu nasib kita, diterima atau tidak amal soleh kita yang kita lakukan ini. Tapi yang penting kita berjuang dan minta sama Allah. Ya, sudah 5 tanda-tanda orang yang takut ini kepada Allah selama di dunia. Yang ke-6, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah selama di dunia adalah dia selalu bersedih di waktu pagi dan petang. Bersedih dengan kondisi di masa lalu yang mana dia tidak tahu dosa-dosanya diampuni atau tidak. Dia sedih, bingung gimana ya, diampuni apa enggak ya. Diampuni karena puluhan tahun yang lalu kita ada di mana? Belum ngaji, belum taklim, masih terbuka aurat, masih banyak maksiat. Dia takut dengan kondisi dia di masa lalu. Kira-kira diterima enggak nih taubatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, dia takut dengan kondisi di masa yang akan datang. Di masa akan datang kira-kira ini masih seperti ini enggak kondisi kita? Atau mungkin lebih baik, bisa jadi ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Paginya mukmin, sorenya munafik. Ini kondisi yang menjadikan seorang mukmin itu sedih. Karena enggak tahu nasib dia. Kondisi masa lalu enggak tahu diampuni atau tidak. Diterima atau tidak amalnya. Kondisi masa depan pun dia tidak tahu. Apakah kondisinya tetap istiqomah atau dia tergelincir melakukan berbagai macam perbuatan. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya, bukan sekarang. Kita nggak tahu nasib kita nih. Kalau sekarang barangkali udah ngaji, udah taklim, Masya Allah mencatat segala macam. Tapi nanti coba pas akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Akhir ini menentukan kita, bukan sekarang. Kita nggak tahu akhirnya kapan kan. Mungkin ntar sore, mungkin besok. Mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin 20 tahun yang akan datang. Akhirnya itu, karena nggak tahu, semua masih misteri, maka seorang mukmin kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dia selalu sedih dan ketakutan dengan kondisi yang dia alami. Itu bentuk rasa takut, tanda takut, sehingga tidak merasakan ini, jeritan penghuni neraka. Ya, barangkali itu ya, diantaranya tanda-tanda orang yang takut kepada Allah, menjauhi kesyirikan, menjauhi kebid'ahan, menjauhi kemunafikan, menjauhi kemaksiatan, ya, dan dia pun juga orang yang sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan selama di dunia. Dia juga orang yang banyak beribadah, dia juga orang yang selalu bersedih dan menangis karena dia pun takut dengan kondisi di masa lalu dia, dengan dosa-dosanya yang telah dia lakukan, apakah diampuni atau tidak. Dia pun takut dengan amal ibadah yang telah dikerjakan, apakah diterima atau tidak. Dia takut dengan kondisi di masa depan, apakah seperti ini kondisi imannya dan ibadahnya, atau terkadang bisa jadi turun, dan turunnya drastis dan menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita lihat kembali di artikelnya ya. Jadi setelah kita lihat di sini bagaimana orang-orang kafir ya akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke kepala mereka. Air itu akan menjadikan mereka hancur luluh dengan segala apa yang ada dalam perut mereka, kulit mereka, dan mereka pun mendapatkan cambuk-cambuk dari besi. Maka wajarlah akhirnya mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka kembali minta lagi. Awal udah minta nggak berhasil, tapi karena diberikan lagi hukuman yang begitu luar biasa, akhirnya mereka minta lagi. Wahai Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Mereka mengakui sekarang sesat. Dulu waktu di dunia nggak ngaku sesat. Kullu bid'atin, setiap bid'ah itu sesat. Nggak ngaku sesat di dunia. Nanti insya Allah mereka akan mengaku sesat. Kami ini orang-orang yang sesat, orang kafir. Ya, kadang melakukan kesyirikan atau pelaku-pelaku dosa apapun, mereka mengalami hal seperti ini. Kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang yang sesat. Wahai Tuhan kami, keluarkan.
Nah, minta lagi dikeluarkan. Kalimat seperti ini banyak bertaburan dalam Al-Quran. Minta dikeluarkan dari neraka. Kembali kemana? Kembali ke dunia. Dunia udah dihancurkan. Nggak ada lagi dunia. Langit diganti dengan langit yang baru. Bumi diganti dengan bumi yang baru. Dunia sudah habis. Ya. Jadi mereka minta dikeluarkan, kembalikan kami ke dunia. Apabila kami kembali kepada kekafiran, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Kalau kami kembali kafir, ternyata memang mereka hanya berbohong di lisan. Dan Allah Maha mengetahui manusia kalau dikembalikan lagi ke dunia juga akan begini. Bahkan bisa lagi lebih jahat lagi dibandingkan ini. Ya. Maka Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan kehinaan di dalamnya dan jangan kamu berbicara denganku. Allah tidak mau lagi berbicara dengan mereka. Dan mereka selamanya dalam kehidupan seperti itu dan tidak diringankan hukumannya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Coba lihat Al-Baqarah 161 dan 162. Ya. Al-Baqarah 161 dan 162. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kondisi kafir. Bukan dijawab dengan rib. Apa rib? Rest in peace. Istirahat dalam damai. Rest in peace. Istirahat dengan damai. Nggak mungkin. Allah katakan orang yang kafir dan meninggal dunia dalam kondisi kafir. Apa yang terjadi? Mereka mendapatkan laknat Allah, laknat dari para malaikat, laknat dari seluruh manusia. Dan mereka kekal dalam laknat itu. Hukuman yang Allah berikan kekal selama mereka di alam kubur dan mereka kekal nanti dalam di siksa api neraka. Dan tidak diringankan hukuman bagi mereka sedikit pun, tidak diberikan penangguhan sedikit pun. Bagaimana kita jawab dengan rib? Rest in peace. Itu bagi orang kafir ada keterangannya. Bagi orang-orang muslim juga nggak bisa kita katakan rest, istirahat. Istirahat itu bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur. Orang mukmin yang mendapatkan nikmat kubur mereka beristirahat. Setelah mereka capek, selama dunia puluhan tahun hidup di dunia, mereka capek, letih, lelah beribadah. Capek, letih, lelah untuk menjauhi maksiat. Capek, letih, lelah untuk menunaikan kewajiban. Capek, letih, lelah untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Capek, letih, dan lelah untuk menghadapi ujian dengan kesabaran. Belum selesai dua masalah, tambah lagi masalah berikutnya. Masalah berikutnya, silih berganti, ujian lagi, ujian lagi, ujian lagi. Memang seperti itulah kondisi dunia. Akan begitu banyak ujian. Mereka capek kan? Nah, begitu di alam kubur mereka beristirahat. Beristirahat. Kenapa? Karena mereka orang bertakwa, capeknya di dunia, berletih-letihlah kita untuk bisa mendapatkan surga. Dunia bukan tempat istirahat kita yang sesungguhnya. Istirahat itu nanti di sana, di surga. Bukan di neraka dengan jeritan penghuni neraka ini. Di mana raungan, jeritan, lolongan, teriakan, sakit pedih yang luar biasa di neraka itu. Tapi nanti di akhirat, ketika sudah masuk ke dalam surga, ya Allah, bisa melihat wajah Allah, nikmat yang luar biasa. Bagi siapa ini? Bagi siapa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allah sebutkan di surat Qaf. Surah Qaf surah ke-50. Ya. Surat Qaf surah ke-50 mulai dari ayat ke-35 kalau tidak salah sampai seterusnya. Wa uzlifatil jannatul muttaqina ghairu ba'id. Dan didekatkan surga itu kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh dari mereka. Surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa. Karena mereka lah yang akan masuk surga. Yang langsung.
Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Dikatakan kepada orang bertakwa ini, inilah kenikmatan yang Allah telah janjikan untukmu selama di dunia. Bagi siapa? Likulli awwabin hafiz. Bagi orang yang selalu bertaubat dan dia menjaga aturan-aturan Allah. Siapa yang bisa bertaubat dan menjaga aturan-aturan Allah? Ayat berikutnya, man khasyar rahmah, Nabil Wahid. Orang yang takut kepada Allah, mereka yang bisa menjaga aturan-aturan Allah, mereka yang bisa untuk senantiasa bertaubat. Meskipun mereka tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat mereka. Dan mereka datang kepada Allah nanti di akhirat dengan hati yang bertaubat, hatinya bersih, biqalbin salim, biqalbin munib. Maka Allah perintahkan kepada mereka, udkhuluha bisalam. Masuklah kamu ke dalam sorga dengan aman dan damai. Dengan damai dan aman. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari hidup yang kekal. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Di dalam sorga tersebut, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan mereka mendapatkan tambahan nikmat. Apa itu? Apa tambahan nikmatnya? Bisa melihat wajah Allah. Kalimat di sini kita lihat, man khasyar rahman. Itu intinya. Orang yang takut kepada Allah. Meskipun mereka tidak bisa melihat. Itulah yang menjadikan orang itu bisa bertakwa. Nggak bisa kita bertakwa. Susah kalau tidak dibantu sama Allah. Di hati kita pun nggak ada keinginan. Ya, tidak ada keinginan dan niat yang kuat untuk bisa menjadi orang bertakwa. Enggak bisa juga. Semuanya yang bertakwa itu yang selamat di akhirat, tidak merasakan neraka, tidak apalagi teriakan jeritan lolongan neraka, tidak mungkin mereka rasakan. Siapa? Orang bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa ini perlu minta kepada Allah. Untuk punya rasa takut kepada Allah, minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepadamu bisa memiliki rasa takut kepadamu dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan. Fil ghaib wasyahada. Itu doanya Rasulullah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan. Kalau Allah kabulkan, akhirnya rasa takut kita bertambah. Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya wa ja'al khasyataka akhafal asya. Ya Allah, jadikan rasa cintaku kepadamu sesuatu yang paling aku cintai. Dan jadikan rasa takutku kepadamu adalah sesuatu rasa takut yang paling aku takuti. Baca doa itu. Kalau Allah kabulkan, maka kita selalu takut, tidak berani melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dan kalaupun sudah beribadah, masih takut juga. Yang berdosa takut, yang beribadah pun takut. Kenapa? Karena sudah beribadah pun belum tentu juga diterima. Kita pun belum tahu, semuanya masih misteri. Takut setelah beribadah itu adalah ciri khas orang-orang bertakwa, ciri khas orang-orang mukmin. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah tabaraka wa taala di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Di surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan mereka melakukan apa yang telah mereka kerjakan. Setelah mengerjakan lalu mereka takut. Setelah mereka melakukan mereka takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang ayat ini. Al-Mu'minun ayat 60. Apakah orang ini maksudnya habis mencuri, berzina, atau minum minuman keras? Setelah melakukan ini mereka takut kepada Allah. Bukan itu, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah SAW. Tetapi mereka adalah walakinnahumul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun an la yuqbala minhum. Siapa orang yang takut di sini? Setelah melakukan perbuatan takut. Karena mereka yakin mereka kembali kepada Allah. Bukan habis melakukan perbuatan dosa, kata Rasulullah. Tapi mereka orang yang sudah melakukan ibadah sholat. Mereka sudah melakukan ibadah puasa. Mereka sudah melakukan ibadah bersedekah. Lalu mereka takut setelah beribadah. Mereka takut. Kenapa? Mereka takut kalau ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Takut setelah beribadah. Takut kalau tidak diterima oleh Allah. Mereka itulah Allah sebutkan di ayat berikutnya 61-nya Al-Mu'minun ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka inilah orang yang akan bersegera berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak.
Kenapa? Rasa takutnya ada menjadi modal terbesar, pokok segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah yang lebih dahulu nanti mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Maka yang terakhir, bersiap-siaplah kita, dan Allah pun mengatakan bersiaplah kalian. Coba perhatikan yang terakhir ya, Al-Baqarah 281. Al-Baqarah 281. Allah menjelaskan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan bersiap-siaplah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah dari adanya hari yang pada waktu itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, persiapkan diri kata Allah, ya, dengan adanya hari yang pada waktu itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri, siapapun manusianya akan diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Sedangkan mereka sedikit pun tidak akan dirugikan. Yuk, sama-sama kita ya, berjuang, kita hanya saling mengingatkan, ya, saling menasihati di antara kita. Kita akui sampai hari ini kita belum bertakwa. Sampai hari ini kita masih banyak kekurangannya. Tapi kita tidak boleh putus asa. Karena Allah itu maha segala-galanya. Yang penting ada niat, ada tekad, ada semangat, ada keinginan yang tinggi, ya, yang kita kita ada niat tersebut yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan kita buktikan. Nanti Allah akan bantu. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menjadikan kita menjadi orang bertakwa, masuk ke surga dan tidak mengalami siksa api neraka, apalagi dengan jeritan-jeritan penghuni neraka yang pasti itu diterima oleh orang kafir dan orang muslim yang munafik yang sangat banyak sekali dosanya. Demikian wallahu a'lam bissawab, ya. Mudah-mudahan saya berharap antum ikhwan dan akhwat bisa kembali membaca ya tulisan di Telegram ini sebagai ya sedikitlah ada perwakilan-perwakilan ya dari ayat-ayat yang kita coba ambil ya supaya kita bisa tumbuh rasa takut kepada Allah. Kadang-kadang kita ini sudah berilmu, tahu ini, tahu itu, tapi kok nggak semangat ya. Koleksi ilmunya udah banyak, catatannya banyak, bukunya banyak, kajian di mana-mana. Cuma untuk mendorongnya itu loh, butuh dorongan, semangat. Nah ini seperti inilah yang kita lakukan. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bisa menjadi pendorong semangat kita untuk semakin ya mempersiapkan diri yang lebih banyak lagi. Demikian cukup sampai di sini. Oh, ada pertanyaan. Ya, yang pertama, Pak Ustadz, apakah jika kita beribadah dan beramal karena rasa takut akan siksaan Allah, bisa dikatakan ikhlas karena Allah? Jadi kita beramal karena rasa takut. Apa itu bisa dikatakan ikhlas? Iya. Orang yang takut pasti ikhlas. Orang yang takut, benar-benar ya rasa takutnya benar, pasti dia ikhlas. Nggak mungkin. Orang yang tidak ikhlas itu kan orang yang nggak takut. Orang yang ria itu munafik karena dia nggak takut sama Allah. Dia ujub sombong karena dia nggak takut sama Allah. Kalau sudah sampai rasa takut itu dengan rasa takut yang berkualitas, pasti dia akan ikhlas. Itu sudah include otomatis. Ya, beribadah, beramal karena rasa takut akan siksaan Allah, bisa dikatakan dia pasti ikhlas. Kalau rasa takutnya benar ya, dan dia pun mengamalkan syariat dengan ilmu, bukan sekedar semangat saja. Karena kalau tanpa ilmu bisa jadi khawatirnya rasa takutnya ada tapi ilmunya nggak ada. Ilmu untuk bisa tumbuh rasa takut atau ilmu untuk bisa beribadah dengan baik. Bagaimana cara memastikan bahwa diri kita ini akan terbebas dari neraka? Waduh, berat nih. Bagaimana cara memastikan bahwa diri kita ini pasti terbebas? Gimana caranya? Jujur saja Pak Ustadz, saya sangat takut akan hal ini. Ya bukan antum doang. Semua kita ini nggak berani nih. Ya tiap malam itu loh, para sahabat nangis-nangis, mereka para tabiin, ulama-ulama nangis-nangis. Di tengah malam orang pada tidur, mereka bangun malam. Mereka berdoa nangis tiap malam. Takut mereka, padahal mereka ini orang bertakwa. Allah mencintai mereka mencintai Allah. Allah merahmati mereka, mengampuni mereka, dan memberkahi hidup mereka. Tapi tetap mereka takut. Karena mereka tidak dapat informasi bahwa mereka itu pasti masuk surga.
Kalau Rasul dan para sahabat, iya. Cuman itu saja. Rasul dan para sahabat diterima taubatnya, diampuni dosanya, Allah ridho kepada mereka, mereka Allah sebutkan sebagai orang bertakwa dan mereka sebagai penghuni sorga. Banyak beberapa sahabat yang disebutkan nama-namanya, dipastikan. Tapi coba lihat, meskipun para sahabat sudah disebutkan namanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain, bahwa mereka akan berada di sorga, tetap mereka takut. Dan mereka pun tidak berani, meskipun sudah dijanjikan dengan sorga. Apa kata mereka? Di antaranya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau berdiri di atas kuburan, maka beliau menangis, meneteskan air mata sampai basah jenggotnya. Maka ditanyakan, engkau bercerita tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi engkau berada di atas kuburan, engkau menangis. Kenapa? Kata Utsman, al-qabru awwalu manazil akhirah. Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa kubur ini tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Kalau selamat di kubur, maka dimudahkan kehidupan setelahnya. Dan kalau tidak selamat di kubur, akan berat kehidupan fase-fase berikutnya. Jadi selevel Utsman pun mereka, ya beliau mewakili para sahabat yang lain. Memang Rasul menjanjikan untuk masuk surga kepada beberapa sahabat. Tapi untuk masuk surganya kan melalui fase-fase. Apakah fase itu dimudahkan semuanya tanpa melewati siksa kubur? Apa tidak melewati siksa neraka? Itu yang diharapkan. Tapi kan mereka nggak tahu. Cuma dijanjikan masuk surga. Tapi masuk surganya kalau mampir dulu, itu yang mereka khawatirkan. Karena janjinya masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar di jannah, Umar di surga, ya Ali di surga. Tapi kan nggak ketahuan apakah langsung atau mampir dulu. Padahal selevel mereka nggak mungkin mampir dulu lah. Mereka orang yang kita dapat dalam Al-Quran begitu banyak pujian-pujian Allah kepada mereka. Tapi tetap mereka takut. Yang udah jelas nih, nggak mungkin mampir. Nah kita kan belum jelas. Nggak turun wahyu tentang kita kan, nggak ada itu. Nah makanya kita harus lebih pantas lagi untuk, ya, lebih pantas untuk takut kepada Allah. Yang sudah pasti masuk surga masih takut. Bagaimana yang belum pasti? Jadi saya takut akan hal ini. Apakah perlu seorang muslim membaca syahadat setiap harinya untuk memastikan dirinya terjaga keislamannya? Jujur ketakutan saya akan neraka membuat saya takut setiap harinya dan takut terjerumus pada perbuatan kesyirikan atau pembatal keislaman yang lain. Ya kita sudah mengucapkan itu kok, nggak usah diucapkan lagi. Setiap hari kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika sholat kan kita baca kan? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Kita ucapkan itu setiap hari. Ketika kita sholat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, artinya kita perbaharui lagi keimanan kita. Barangkali kita nggak sadar, ya sudahlah, kita namanya kita manusia pasti punya plus dan minus, dan Allah pun tahu kita sudah beristighfar, mungkin ada sesuatu yang kita tidak sadari, tidak sengaja, maka kita sudah istighfar, tobat terus, istighfar, tobat lagi, istighfar, tobat lagi. Amal ibadah yang paling banyak kita lakukan selama di dunia apa? Bukan sholat. Sholat cuma 5 kali sehari yang wajib, selebihnya sholat sunnah juga masih sedikit. Tapi amal ibadah yang paling banyak kita lakukan selama di dunia adalah bertaubat. Itu modal untuk kita bisa selamat dunia dan akhirat. Memperbanyak taubat pagi, siang, sore, malam. Di mana saja, di mobil, di motor, di masjid, di kantor, di mana saja. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Kalau Allah terima ini, selesai. Meskipun ada dosa-dosa yang barangkali kita nggak sadar, kita nggak tahu, kita nggak ingat, mungkin kita lalai, nggak ya. Jadi perbanyak saja istighfar dan taubat ya. Tapi untuk memastikan bahwa kita akan pasti terbebas dari neraka, nggak bisa. Karena itu semua masih misteri. Ya, yang pasti terbebas hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat saja dijanjikan surga sudah, tapi mereka juga merasa jangan-jangan kami masuk neraka. Karena janjinya cuma surga aja, masuk surga. Tapi untuk ke surganya kan bisa melewati mampir dulu atau tidak. Nah ini nggak ada informasi. Ketakutan mereka. Ya. Kemudian ya, tidak ada pertanyaan yang sesuai tema ya.
Mungkin satu lagi ya. Ustadz, bagaimana menasehati suami yang minum khamr dan masih mengulanginya, minum lagi, dan juga menikmati musik di tempat hiburan. Saya pernah menasehatinya dan dia juga tahu itu haram, tapi seperti tidak terlihat rasa takut pada diri suami. Dan belum ada keinginan untuk berhenti bertaubat. Padahal dia sholat tepat waktu dan ke masjid. Kok aneh ya? Padahal dia sholat tepat waktu dan ke masjid, baca Quran juga, bertanggung jawab dan bermuamalah dengan baik di rumah. Namun bagaimana memunculkan rasa takut pada dia akan azab Allah? Sholat sih sholat, dari subuh sampai isya. Baca Quran dan lain-lain. Mungkin ikut taklim juga ada di sini nih. Mana orangnya? Ini kan pertanyaan dari istrinya nih. Tapi kok bisa masih khamr minum? Sholat sih sholat, minum jalan terus. STMJ jadi. Sholat terus maksiat, jalan. STMJ kan enak sebetulnya ya. Susu, telur, madu, jahe. Ini sholat terus maksiat, jalan. Sholat tapi minum khamr. Sholat tapi masih menikmati musik dan lain-lain. Nah, kenapa? Berarti sholatnya bermasalah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kata Allah kan, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa enggak ada pengaruh dampak positif dari sholat? Berarti sholatnya salah, mungkin dia enggak ikhlas atau mungkin tata cara ibadahnya enggak benar. Ya, jadi bagaimana caranya untuk memunculkan rasa takut akan azab Allah? Ya, pertama tadi saya katakan kita berdoa, meminta kepada Allah agar kita punya rasa takut. Yang sudah takut pun masih minta, apalagi yang belum. Ya, karena rasa takut itu kadang naik, kadang turun. Seperti iman, iman kadang naik, kadang turun. Dulu kita pernah takut, sekarang turun lagi, sampai kebablasan, murtad. Turun. Rasa takutnya bisa berkurang, karena kita nggak minta. Minta diistiqomahkan dalam rasa takut. Allahumma rzuqni ta'ataka abadan ma abqaitani warhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki untuk bisa selalu taat kepadamu selama engkau hidupkan aku di muka bumi ini. Warhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Ya Allah, rahmati aku ya Allah untuk bisa selalu menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan selama engkau hidupkan aku di muka bumi ini. Minta sama Allah keistiqomahan itu sampai mati selama engkau hidupkan aku. Jadikan aku orang yang taat. Jadikan aku yang selalu bisa menjauhi maksiat. Ya, karena orang itu nggak bisa sendiri, harus dengan pertolongan dari Allah, baru dia bisa kuat imannya. Maka pertama dia minta kepada Allah, yang kedua bagaimana menumbuhkan rasa takut dengan berilmu. Semakin tinggi ilmu kita, ilmu yang benar, tumbuhlah rasa takut. Maka ajak suami taklim, kasih dia artikel, kasih dia video, ya, ajak dia taklim ke masjid untuk bisa mendengarkan. Karena ketika bertambah ilmu, bahkan bertambahlah rasa takut kepada Allah. Dan Allah menyebutkan di surah Fatir. Surah Fatir, surah ke-35, ayat yang ke-28. Ya, surah ke-35, ayat ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, di antara hamba-hamba Allah yang begitu banyak yang ada di muka bumi. Siapakah orang yang takut itu? Kata Allah, orang yang berilmu. Berilmu dengan benar, Quran dan Sunnah, ya. Maka semakin bertambah ilmu, semakin tumbuh rasa takut. Pertama doa, yang kedua menuntut ilmu, sering-sering datang ke majelis ilmu. Coba kita ya jamaah sekalian, kita ini nggak ngaji, nggak taklim, nggak datang ke majelis ilmu sebulan saja, 3 minggu saja, 2 minggu saja, turun imannya. Betul nggak? Yang udah ngaji saja masih babak belur. Yang udah ngaji saja masih turun imannya. Bagaimana kalau nggak ngaji? Ustadznya pun bisa turun juga imannya. Sama semua kita. Coba 2 minggu saja, sebulan misalnya. Kita nggak datang ke majelis ilmu. Sibuk dengan dunia. Nggak ngaji, nggak dengerin ceramah, kajian di mana. Enggak, ya turun iman tuh. Semangat tuh langsung berkurang. Akhirnya apa? Rasa takut pun berkurang juga. Coba seperti ini kita kumpul, kita saling mengingatkan, kita saling menasehati. Insya Allah selesai dari kajian ini, insya Allah semuanya bertambah iman. Insya Allah. Selesai dari kajian ini, insya Allah bertambah kita semua rasa takut kepada Allah. Karena tujuan kita dakwah itu seperti itu, menakut-nakuti. Supaya kita takut kepada Allah, menakut-nakuti manusia kepada Allah.
Bukan takut kepada manusia, takut sama Allah. Kadang-kadang ada orang yang lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Ya, jadi doa dan jadilah orang yang berilmu dan barangkali sebab utamanya apa? Hati yang keras, hatinya keras. Ya, hati yang lembut mudah untuk tumbuh rasa takut. Hati yang keras susah. Kenapa? Karena banyak dosa. Dia tidak bertobat. Maka langkah ketiga, tobat, tobat, tobat nasuha. Lakukan cara-cara untuk melembutkan hati yang keras. Ziarah kubur coba. Lihat kuburan begitu banyak. Kamu akan mati juga sebagaimana mereka. Lihat kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Lihat kepada orang-orang miskin. Bagaimana cara melembutkan hati. Ya, mungkin dia baca Quran tapi tidak mentadabburinya sehingga tidak melembutkan hati. Mungkin dia sholat tapi sholatnya nggak benar sehingga tidak menyebabkan lembutnya hati. Seharusnya kita semakin banyak sholat, semakin banyak baca Quran, semakin banyak berzikir, semakin lembut. Lembutnya hati memudahkan untuk punya rasa takut. Karena rasa takut itu adanya di sini. Rasa takut itu adanya di sini, di hati, bukan di lisan. Hati itu ya tempatnya rasa takut, hati tempat rasa cinta, hati tempatnya rasa harap kepada Allah semata. Tauhid akidah yang benar itu adanya di sini, rasa yakin, syukur, sabar, semuanya di hati. Bersihkan hati. Insya Allah kita punya modal untuk bisa tumbuh rasa takut kepada Allah. Ya, berikutnya adalah istri tadi doakan suami, bangun di tengah malam doakan supaya suami dapat hidayah. Berikutnya adalah jadikan teman untuk bisa mewarnainya. Ya, ini cara-cara untuk menumbuhkan rasa takut. Ada teman yang bisa mewarnainya. Mudah-mudahan teman mengajaknya ke masjid untuk diperbaiki dirinya. Istri juga terus menasihatinya, mendakwahinya, mengingatkannya, ya, mendoakannya. Ya, mudah-mudahan dengan begitu dia akan lebih baik. Ya, kalau tepat waktu di masjid belum jadi patokan. Antum tahu di dekat rumah saya juga ada yang tepat waktu dia selalu di masjid. Tapi ketika korban kemarin maling hewan korban. DKM lagi. Iya. Bayangkan DKM kadang-kadang jadi imam menggantikan yang lain. Dari subuh sampai isya sholat di masjid. Enggak ada jaminan. Tapi begitu jadi panitia hewan korban, ngambil hewan korban di luar batasnya. Dikasih 1 plastik, diambilnya 3 plastik. Ketahuan cengengesan. Tiap hari sholat di masjid. Bayangkan, nggak ada jaminan orang sholat di masjid itu bahwa dia akan tumbuh rasa takut gara-gara cuma daging doang. Tapi itu dosa besar. Hewan kurban bukan punya dia. Ketika Idul Adha kemarin, ini hewan kurban punya orang. Dia cuma diamanahkan sebagai panitia dan panitia sudah dapat jatahnya masing-masing. Dia ambil lagi kelebihannya merasa nggak cukup tanpa pemberitahuan. Dosa kan, korupsi nih. Bukan korupsi Pertamina. Ya, tapi ditangkap oleh KPK kemarin. Bukan komisi apa KPK itu? Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, orang ini kemarin ini ditangkap sama KPK juga, Komisi Penyimpangan Korban. Ditangkap oleh Komisi Penyimpangan Korban. Ya Allah, jadi begitu kan terjadi kenapa? Karena dia ibadah, tapi ibadah tanpa rasa takut. Sebagaimana siapa? Orang munafik zaman Rasul. Orang munafik di zaman Rasul, sholat gak bersama Rasul? Sholat mereka bersama Rasul di masjid, di belakang Rasul mereka sholat. Orang munafik ditulen. Hatinya mengatakan kufur. Lisan mengatakan kami beriman. Bayangkan sholat bersama Rasul. Gak ada jaminan. Bukan lagi seperti orang zaman sekarang. Di zaman Rasul mereka sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kata Allah, ketika mereka diajak untuk sholat mereka berdiri dengan malas, ya sholat lagi, baru juga sholat. Ya, dan mereka berdiri dengan malas dan niatnya apa? Ria. Niatnya ria. Allah bongkar isi hatinya. Kaum muslimin enggak tahu nih. Kaum muslimin enggak tahu. Tapi Allah bongkar sifat orang-orang munafik. Mereka berjamaah bersama Rasul di masjid. Dan Allah bongkar isi hatinya, tujuannya ria. Dan mereka juga malas-malesan. Akhirnya ketahuan kalau mereka punya sifat seperti itu. Lihat apa yang terjadi. Sholat bersama Rasul, karena takut ketahuan kemunafikannya. Tapi Allah bongkar isi hatinya tersebut. Mereka sholat tapi mengkufuri Rasul dan Al-Quran. Hatinya kufur, lisan mengatakan beriman. Enggak bermanfaat. Ya.
Maka marilah sama-sama kita memperbaiki diri kita ya. Jangan tertipu, terperdaya, terlena dengan dunia yang sementara, tidak lama dan pasti kita tinggalkan. Pasti mati. Cepat atau lambat, mati. Tua atau muda, mati. Kaya atau miskin, mati. Sakit atau sehat, mati juga. Apalagi yang kita tunggu? Ayo kita berubah yuk. Ya, jangan sampai mendapatkan ini jeritan penghuni neraka ini, atau bukan jeritan penghuni neraka, sebelumnya sudah mendapatkan jeritan penghuni kubur dengan siksa kubur yang begitu besar dan sangat menakutkan ya. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan tidak mendapatkan musibah dan bencana nanti di akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.